Analis pasar hasil pertanian. 1. Seorang analis pasar hasil pertanian sedang menganalisis fluktuasi harga beras di pasar domestik. Faktor manakah yang paling signifikan mempengaruhi volatilitas harga beras dalam jangka pendek? A. Perubahan cuaca ekstrim. B. Kebijakan impor beras. C. Fluktuasi nilai tukar rupiah. D. Perubahan pola konsumsi masyarakat. E. Peningkatan biaya produksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perubahan cuaca ekstrim memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap produksi beras dalam jangka pendek, yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang cepat di pasar domestik. Faktor-faktor lain cenderung memiliki pengaruh yang lebih gradual atau dalam jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam analisis rantai nilai komoditas kopi, manakah dari berikut ini yang merupakan tahap dengan nilai tambah tertinggi? A. Budidaya kopi. B. Pengolahan pasca panen. C. Ekspor biji kopi mentah. D. Roasting dan packaging. E. Distribusi ke pengecer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tahap roasting dan packaging memberikan nilai tambah tertinggi dalam rantai nilai kopi karena melibatkan proses pengolahan yang mengubah biji kopi mentah menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi, serta branding yang dapat meningkatkan nilai jual secara signifikan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis pasar hasil pertanian diminta untuk mengevaluasi efektivitas program asuransi pertanian. Indikator manakah yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan program tersebut? A. Jumlah petani yang berpartisipasi. B. Total nilai premi yang terkumpul. C. Frekuensi klaim yang diajukan. D. Peningkatan produktivitas pertanian. E. Stabilitas pendapatan petani. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa stabilitas pendapatan petani merupakan indikator paling tepat untuk mengukur efektivitas program asuransi pertanian, karena tujuan utama asuransi adalah melindungi petani dari risiko finansial akibat gagal panen atau fluktuasi harga yang ekstrim. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam analisis pasar komoditas hortikultura, teknik forecasting manakah yang paling sesuai untuk memprediksi harga sayuran musiman dengan pola yang berulang? A. Moving average. B. Exponential smoothing. C. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. D. Seasonal Decomposition of Time Series. E. Linear Regression. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seasonal decomposition of time series adalah teknik yang paling sesuai untuk memprediksi harga sayuran musiman dengan pola berulang, karena metode ini secara eksplisit memisahkan komponen musiman dari tren dan siklus lainnya dalam data time series. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang analis pasar hasil pertanian mengamati bahwa harga jagung di pasar domestik lebih tinggi dari harga pasar internasional. Kebijakan pemerintah manakah yang paling mungkin menyebabkan fenomena ini? A. Subsidi input pertanian. B. Kuota impor jagung. C. Harga dasar pembelian pemerintah. D. Deregulasi pasar komoditas. E. Insentif pajak untuk eksportir jagung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kuota impor jagung membatasi pasokan jagung dari luar negeri, yang dapat menyebabkan harga jagung domestik lebih tinggi dari harga internasional karena terbatasnya kompetisi dari produk impor yang lebih murah. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menganalisis daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global, indeks manakah yang paling komprehensif untuk digunakan? A. Revealed Comparative Advantage atau RCA. B. Herfindahl-Shirshman Index atau HHI. C. Trade Specialization Index atau TSI. D. Export Product Dynamics atau EPD. E. Constant Market Share Analysis atau CMSA. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Revealed Comparative Advantage atau RCA, merupakan indeks yang paling komprehensif untuk menganalisis daya saing produk pertanian, karena mengukur keunggulan komparatif suatu negara dalam ekspor komoditas tertentu dibandingkan dengan rata-rata dunia, mempertimbangkan struktur ekspor negara dan global. Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis pasar hasil pertanian sedang meneliti efektivitas kebijakan harga minimum atau price floor untuk komoditas beras. Dampak negatif yang paling mungkin terjadi dari kebijakan ini adalah A. Penurunan produksi beras nasional. B. Peningkatan impor beras ilegal. C. Surplus produksi dan pemborosan anggaran. D. Penurunan kualitas beras di pasar. E. Inflasi harga pangan secara umum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kebijakan harga minimum yang terlalu tinggi dapat menyebabkan surplus produksi karena petani terdorong untuk memproduksi lebih banyak, sementara permintaan tidak meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran pemerintah untuk membeli dan menyimpan kelebihan produksi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam analisis rantai pasok komoditas pertanian, manakah dari berikut ini yang merupakan pendekatan paling efektif untuk mengurangi food loss? A. Meningkatkan kapasitas cold storage. B. Memperpendek rantai distribusi. C. Implementasi teknologi blockchain. D. Standarisasi kemasan produk. E. Peningkatan infrastruktur transportasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meningkatkan kapasitas cold storage merupakan pendekatan paling efektif untuk mengurangi food loss, terutama untuk komoditas pertanian yang mudah rusak. Cold storage membantu memperpanjang umur simpan produk, mengurangi kerusakan selama penyimpanan dan distribusi, serta memungkinkan manajemen pasokan yang lebih baik. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang analis pasar hasil pertanian diminta untuk mengevaluasi potensi pengembangan produk turunan kelapa sawit. Produk manakah yang memiliki nilai tambah tertinggi dan prospek pasar paling menjanjikan? A. Minyak goreng. B. Biodiesel. C. Oleokimia. D. Pakan ternak. E. Biomasa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa oleokimia memiliki nilai tambah tertinggi dan prospek pasar yang menjanjikan karena aplikasinya yang luas dalam industri kosmetik, farmasi, dan bahan kimia khusus. Produk ini memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produk turunan kelapa sawit lainnya dan permintaan global yang terus meningkat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam menganalisis kebijakan ketahanan pangan nasional, pendekatan manakah yang paling efektif untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam jangka panjang? A. Peningkatan subsidi pupuk. B. Ekstensifikasi lahan pertanian. C. Diversifikasi sumber pangan. D. Pengetatan regulasi impor pangan. E. Peningkatan stok pangan nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diversifikasi sumber pangan merupakan pendekatan paling efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Strategi ini mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, meningkatkan resiliensi terhadap guncangan pasar dan perubahan iklim, serta mendorong pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih optimal. Kita masuk soal berikutnya.